Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali pada acara Digital Asset Course. Ini adalah sesi edukasi publik untuk aset digital yang dilaksanakan oleh Digital Asset Academy dengan payung lembaga Cerdas Digital Foundation. Dan topik kita malam ini adalah tentang Web 3.0, The Decentralized Internet, atau internet yang terdesentralisasi. Sudah banyak diberitakan di media tentang momen saat ini yang merupakan the greatest wealth transfer in history, atau merupakan momentum transfer kemakmuran yang terbesar sepanjang sejarah. Transfer dari mana ke mana? Dari siapa ke siapa? Tentunya dari tren bisnis yang lama ke pelaku bisnis yang baru. Transfer kemakmuran terbesar sepanjang sejarah ini terjadi untuk bidang industri yang lama disebut sunset industry, dan transfer kepada sunrise industry, yaitu industri baru yang sedang berkembang. Contohnya di bidang energi, yang masuk dalam sunset industry adalah industri minyak dan gas. Sementara yang masuk dalam bidang sunrise industry adalah baterai untuk mobil listrik. Kemudian di bidang keuangan, yang masuk dalam sunset industry itu adalah perbankan. Contohnya di Eropa itu negara yang ekonomi terkuat adalah Jerman, dan bank terbesar di Jerman adalah Deutsche Bank. Tapi ternyata beberapa tahun belakangan Deutsche Bank itu mem-PHK ribuan karyawan dan nyaris bangkrut. Dan untuk bidang keuangan yang termasuk sunrise industry adalah cryptocurrency atau industri DeFi, Decentralized Finance. Dan untuk menjelaskan hal itu kita akan belajar tentang sejarah internet. Dan ini adalah sekilas tentang sejarah internet. Dimulai tahun 1969 ditemukan teknologi militer untuk komunikasi militer yang disebut ARPANET. Dan di tahun 1973 mulai dikenal untuk transfer file dari jarak jauh menggunakan protokol yang namanya FTP atau File Transfer Protocol dan TCP/IP. Ini adalah protokol yang menjadi cikal bakal protokol internet. Di tahun 1976 ditemukan teknologi yang lebih baru untuk jaringan lokal network, ya, lokal area network atau LAN, menggunakan protokol Ethernet. Dan di tahun 1982, lokal area network yang tadinya hanya untuk satu bangunan atau satu gedung, kemudian dikembangkan untuk satu wilayah kota menggunakan sistem bulletin board service namanya, dan kemudian akhirnya diperluas bisa lintas negara dengan sebutan internet. Dan di tahun 1990, protokol internet dikembangkan dengan protokol baru yang namanya World Wide Web. Dan di era World Wide Web ini adalah protokol internet untuk bisa mentransfer informasi yang lebih lengkap, baik berupa teks, gambar, maupun video dan audio atau suara. Di tahun 1994, mulai ada browser, yaitu Netscape, Yahoo, dan mulai ada e-commerce awal, yaitu Amazon. Di tahun 1995, mulai berkembang teknologi Java. Ini adalah bahasa pemrograman yang terus dikembangkan untuk memprogram aplikasi-aplikasi internet, dan juga mulai berkembang eBay untuk lelang di internet. Dan di tahun 1998 mulai berkembang mesin pencari otomatis yang bisa mencari informasi di seluruh dunia dengan cepat, yaitu Google. Dan di tahun 1999 mulai berkembang medsos atau media sosial untuk pertemanan, yaitu MySpace, dan aplikasi untuk transfer file video, yaitu Napster. Dan di tahun 2003 mulai dikenal distribusi musik melalui cara digital, yaitu iTunes. Di tahun 2024 mulai berkembang Facebook, dan di tahun 2005 video online yang dikembangkan YouTube mulai dikenal, dan juga media sosial yang sangat populer yaitu Twitter mulai berkembang. Dan kemudian di tahun 2009 mulai muncul cryptocurrency dan teknologi blockchain. Dan kemudian untuk fenomena perkembangan internet ini bisa juga dikategorikan sebagai berikut, yaitu zaman yang disebut pre-internet atau pra-internet. Itu adalah
komunikasi human to human. Jadi antara sesama perorangan, ya, satu orang ke orang lain menggunakan HP, ya, telepon, atau juga mengirim teks lewat SMS. Dan kemudian di era yang lebih maju ada Internet of Content dengan protokol World Wide Web. Di sini mulai bisa mengirimkan email, mengirim informasi, audio, video, maupun teks dan gambar menggunakan jaringan internet protokol. Lalu berkembang lagi menjadi Internet of Services. Dan di sini kalau yang sebelumnya disebut Web 1.0, maka di era Internet of Services ini disebut juga Web 2.0, di mana mulai berkembang e-commerce dan juga media sosial. Dan ketika media sosial berkembang, ini ada kategori baru yaitu Internet of People, di mana berkembang komunitas pertemanan. Dan selanjutnya di era berikutnya berkembang Internet of Things, yaitu machine to machine atau internetnya barang-barang. Dan ini internetnya berkomunikasi otomatis antara barang-barang yang dilengkapi dengan sensor dan terhubung dengan server. Dan evolusi internet juga bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah Internet of Documents. Ini Web 1.0, di mana internet itu hanya dokumen yang bisa dibaca saja. Kemudian Internet of Commerce, lalu berkembang lagi jadi Internet of Applications. Ini Web 2.0 mulai ada di sini. Dan juga sampai Internet of People, di mana media sosial berkembang, dan berikutnya adalah Internet of Things. Dan di era Web 1.0, ini juga disebut sebagai Global Library, di mana informasi yang ada itu dikumpulkan dalam database-database per servernya website. Dan kemudian berkembang menjadi Web 2.0, yang juga disebut sebagai Global Publishing, di mana setiap orang atau setiap pengguna internet itu bisa mempublikasikan konten seperti wartawan. Jadi setiap pengguna internet itu bisa seperti wartawan, bisa men-sharing atau mempublish teks, gambar, atau video dan audio. Dan kemudian perusahaan-perusahaan medsos yang besar seperti Facebook dan Google itu memonetize atau menghasilkan keuntungan dari data atau konten yang dibuat oleh para membernya yang tidak mendapat imbalan untuk membuat konten. Dan kemudian di Web 3.0, ya, ini adalah Global Data Bank, di mana setiap individu itu memiliki potensi lebih besar untuk memonetize datanya mereka. Jadi kalau di Web 1.0 itu disebut internetnya read only, di Web 2.0 itu read and write, bisa baca dan tulis. Dan di Web 3.0 itu read, write, dan own. Ya, jadi baca, tulis, dan memiliki kontennya atau memiliki hak untuk memonetize konten yang dibuat, baik berupa teks, gambar, audio, maupun video. Dan di Web 3.0 inilah berkembang yang namanya cryptocurrency, dan Web 3.0 ini sangat erat hubungannya dengan blockchain, karena Web 3.0 itu adalah internet berbasis blockchain. Dan kalau dilihat perkembangannya, di Web 1.0 itu ada sekitar 100.000 website yang read only atau dibaca aja. Ya, jadi ini statik, Bapak Ibu, ya. Dan pengguna internet di era itu di era Web 1.0 itu sekitar 50 juta pengguna. Dan kemudian berkembang menjadi Web 2.0, ada 100 juta website dan disebut juga read and write web. Ya, dan di sini sudah mulai berkembang menjadi 1 miliar pengguna. Ya, dan ini berkembang juga dengan fenomena media sosial. Dan lalu teknologi berkembang ke dalam Web 3.0, ya, Web 3.0 yang memiliki sekitar 1 miliar website, dan ini merupakan read and write website, ya, bisa dibaca dan bisa ditulis dan bisa dimiliki kontennya. Artinya siapa yang membuat konten itu bisa memonetize atau mendapatkan penghasilan dari token. Dan di sini juga sudah mulai menggunakan machine learning, sehingga server yang digunakan itu memiliki kecerdasan, ya, karena menerapkan aplikasi AI atau artificial intelligence. Dan pengguna sudah berkembang lebih dari 2,5 miliar pengguna. Dan kalau di Web 1.0 ini tahun 90 sampai 2005 itu webnya itu sangat basic, menggunakan HTML atau yang statik teknologi webnya. Dan di sini mulai ada cikal bakal e-commerce,
dan juga bahasa yang digunakan untuk pemrograman itu menggunakan Java dan JavaScript. Dan di web 2.0 ini mulai trennya itu didominasi oleh sosial media, ya, oleh medsos, media sosial, dan user bisa menghasilkan atau memproduksi konten sendiri, baik berupa teks, data, gambar, video atau audio, dan juga HP-nya sudah trennya mobile, ya, sudah menggunakan smartphone. Kemudian di era web 2.0 ini kamera dan videonya juga sudah resolusi tinggi dan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang interaktif. Jadi aplikasi digital ini makin berkembang di era web 2.0 dan internetnya trennya sudah broadband. Sementara kalau di era web 1.0 itu banyak yang mulai dari dial up, ya, pakai dulu dial, setiap mau connect itu harus dial dulu pakai saluran Telkom gitu ya. Dan kemudian di web 2.0 ini kebanyakan sudah menggunakan internetnya menggunakan broadband atau menggunakan HP. Ya, ini tahun 2006 sampai sekarang. Dan di web 3.0 ya, ini disebut juga semantic website, artinya web yang memiliki kecerdasan, dan tren aplikasi digitalnya disebut DApps atau decentralized application. Dan user bisa memonetize datanya. Di sini trennya berkembang juga aset digital yang namanya NFT, dan kemudian berkembang yang namanya metaverse, itu gabungan dari virtual reality dan augmented reality. Dan blockchain-nya itu yang berkembang yang permissionless blockchain, artinya blockchain yang public, yang tidak private, yang bisa diakses oleh semua orang tanpa izin, ya, tidak perlu izin otoritas. Dan kemudian di server-server juga digunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan ada interoperability atau interkoneksi antar blockchain. Nah, jadi kalau dilihat lebih detail lagi perbandingannya, untuk komunikasi di web 1.0 itu komunikasinya broadcast, web 2.0 itu interaktif, yang di web 3.0 itu merupakan investment, ya. Jadi setiap pengguna internet itu bisa beli token dari aplikasi yang digunakan. Dan semakin banyak penggunanya, tokennya akan naik sehingga bisa mendapat keuntungan kalau tokennya dia jual. Kemudian untuk informasinya, di web 1.0 itu static atau read only, di web 2.0 dynamic, dan di web 3.0 itu portable dan personal. Untuk fokus penggunaannya di web 1.0 itu biasanya website itu punyanya organisasi. Jadi kantor-kantor, perusahaan, ya, institusi itu yang punya website. Kalau di web 2.0 itu komunitas, ya. Jadi setiap orang bisa membangun jaringan pertemanan, jadi ada punya komunitas pribadi. Dan di web 3.0 itu lebih individual karena layanannya lebih otomatis, setiap orang bisa dilayani oleh server. Kemudian untuk keperluan personalnya di web 1.0 itu setiap orang bisa membuat homepage pribadi. Di web 2.0 itu mulai berkembang blog atau wiki, dan di web 3.0 itu live streaming. Untuk konten di web 1.0 itu sistemnya konten itu miliknya perusahaan yang punya website, ya. Dan di web 2.0 itu konten itu di-sharing. Ya, kalau Anda upload, ya udah itu di-sharing ke siapa saja. Sementara di web 3.0 Anda tetap bisa sharing, tapi Anda memiliki nilai dari konten yang Anda sharing itu dan bisa dimonetize. Untuk interaksinya di web 1.0 itu menggunakan formulir website atau formulir online. Kalau di web 2.0 itu menggunakan aplikasi web atau menggunakan apps, ya, aplikasi yang bisa di-download dari Play Store untuk pengguna Android atau di App Store untuk pengguna iOS, pengguna iPhone. Dan di web 3.0, ya, web 3.0 ini aplikasinya sudah semakin cerdas dan juga berbasis blockchain. Untuk mesin pencariannya di web 1.0 itu kalau mau mencari itu pakai direktori web, ya. Dan di web 2.0 itu sudah ngetren yang menggunakan keyword atau tag, ya, hashtag. Dan kalau di web 3.0 itu pencariannya lebih cerdas lagi karena mesinnya itu bisa memahami relevansi dengan yang dimaksud. Jadi lebih terfokus lagi. Dan untuk metrik atau ukuran dari lalu lintas webnya itu,
Kalau di web 1.0 itu yang dihitung itu page view, ya berapa yang lihat halaman websitenya. Kalau di web 2.0 itu dihitung cost per klik, ya biaya per kliknya, dan di web 3.0 itu user engagement. Jadi keterikatan atau keterkaitan atau eratnya hubungan antara pemilik konten dengan konten yang dimiliki dengan pembacanya atau penggunanya. Dan untuk periklanan di web 1.0 itu yang tren populer adalah menggunakan banner. Lalu di web 2.0 itu lebih interaktif, ya bannernya tidak mati tapi bisa berganti-ganti sesuai dengan peminatan dari penggunanya. Dan di web 3.0 itu bisa berdasarkan behavioral atau perilaku customernya. Dan untuk risetnya, di web 1.0 itu masih didominasi oleh ensiklopedia online seperti Britannica Online. Di web 2.0 sudah lebih banyak menggunakan Wikipedia. Jadi Wikipedia ini ensiklopedia online tapi nggak punya buku cetaknya. Kalau Britannica kan berangkatnya dari buku ensiklopedia yang dicetak. Kemudian untuk web 3.0 itu merupakan semantik website. Jadi kontennya itu tersebar tapi bisa ketarik, dikumpulkan oleh portalnya dari berbagai tempat. Dan teknologi untuk pemrogramannya di web 1.0 itu menggunakan HTML serta FTP, File Transfer Protocol. Di web 2.0 itu sudah banyak menggunakan Flash, Java, dan XML. Dan kalau di web 3.0 menggunakan RDF, RDFS, atau OWL. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah rangkumannya. Web 1.0 itu adalah web yang read only atau baca saja. Web 2.0 itu read and write, bisa dibaca dan bisa ditulis. Ini didominasi oleh medsos. Pengguna kebanyakan tidak dibayar, tapi pemilik medsos dengan semakin banyak pengguna yang menggunakan upload kontennya, pemilik medsos itu sahamnya naik sehingga mendapat keuntungan yang besar. Dan di web 3.0 ini adalah read, write, trust variable, dan juga atau disingkat juga read, write, dan own. Ya, jadi bisa baca, tulis, dan Anda memiliki konten Anda, bisa demonetize, dan Anda bisa memiliki token untuk setiap aplikasi yang Anda gunakan, termasuk media sosial yang berbasis blockchain. Jadi web 3.0 ini adalah sistem internet protokol yang berbasis blockchain. Kalau setiap teknologi blockchain itu kita nilai, kita buatkan skor dari kecepatan dan juga kecerdasan smart contract-nya, maka diagramnya seperti ini. Blockchain yang paling kecil skornya adalah blockchain 1.0, ini blockchain-nya Bitcoin, kecepatannya hanya 10 transaksi per detik dan tidak memiliki smart contract, sehingga hanya bisa dipakai untuk cryptocurrency dan tidak bisa dipakai untuk membuat aplikasi lain. Kemudian di teknologi blockchain dikembangkan lagi menjadi blockchain generasi 2 oleh Ethereum, dan Ethereum memiliki smart contract yang pertama. Kecepatannya hanya 2 kali lebih cepat dari Bitcoin, yaitu 20 transaksi per detik. Kemudian teknologi blockchain dikembangkan oleh blockchain generasi 3, dan di blockchain generasi 3 ini ada beberapa perusahaan yang mengembangkan, diantaranya EOS, IBM Blockchain, BNB, dan juga XRP. Dan kemudian teknologi blockchain dikembangkan menjadi blockchain generasi 4, kecepatannya lebih tinggi, dan yang mengembangkan ada Sili dan juga Solana. Dan yang tercepat adalah blockchain generasi 5, dan smart contract-nya juga paling cerdas, disebut N-dimensional smart contract, dan ini adalah blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan ini adalah tokenomik setiap generasi blockchain. Blockchain 1.0, cryptocurrency-nya adalah Bitcoin, dan Anda berpotensi untung lebih dari 74.000% kalau beli Bitcoin 9 tahun lalu. Kemudian blockchain 2.0, kriptonya adalah Ethereum, Anda berpotensi untung 987.000% kalau Anda beli Ethereum 7 tahun lalu. Blockchain 3.0, cryptocurrency-nya adalah BNB. Anda berpotensi untung 567.000% kalau beli BNB 5 tahun lalu. Dan kemudian ada blockchain 4.0, cryptocurrency-nya adalah Solana. Anda berpotensi untung 38.000% kalau belinya 3 tahun lalu. Tapi sayangnya 3 tahun itu sudah berlalu. Dan sekarang Bapak Ibu, ini kesempatan terbaru Anda, yaitu dengan blockchain generasi kelima,
Relictum Pro. Cryptocurrency-nya adalah GTN. Dan harga GTN atau Genesis Token saat ini ibaratnya seperti harga Bitcoin 13 tahun lalu. Jadi ini seperti mengembalikan peluang untuk membangun aset digital yang harganya akan naik tinggi seperti Bitcoin, tapi di harga seperti Bitcoin 13 tahun lalu. Dan banyak permasalahan yang telah dipecahkan oleh teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro, diantaranya adalah masalah energi, karena blockchain yang generasi lama itu boros energi sehingga biaya transaksinya mahal. Sementara blockchain 5.0 Relictum Pro itu sangat hemat energi dan biaya transaksinya sangat murah atau bahkan bisa nol. Dan kemudian juga untuk keamanannya sangat tinggi, karena satu blok itu satu transaksi, sehingga bisa memecahkan masalah kerawanan hacker yang blockchain generasi lama itu rawan mengalami serangan hacker yang disebut 51% attack problem. Dan kemudian juga masalah skalabilitas telah dipecahkan karena blockchain yang lama itu semakin banyak pengguna dia semakin lambat, tapi blockchain 5.0 itu semakin banyak pengguna tetap cepat. Dan teknologinya disebut Hypernet dan konsensusnya disebut Proof of Stake. Dan ini adalah manajemen tim profesional dari Relictum Pro. Dan teknologi Relictum ini bisa dipakai untuk membuat ribuan cryptocurrency di masa depan dan bisa digunakan untuk meningkatkan infrastruktur IT berbagai perusahaan. Dan keuntungan pihak-pihak yang menggunakan blockchain 5.0, yang pertama adalah kecepatan transaksinya sangat tinggi, lebih dari 1 juta transaksi per detik, skalabilitasnya sangat besar, artinya semakin banyak pelanggan atau pengguna, kecepatannya tetap tinggi, keamanannya sangat handal, dan juga mudah diintegrasikan dengan berbagai aplikasi pihak ketiga. Dan Bapak Ibu, ini adalah tren crypto market yang terjadi di tahun 2021. Yang berkembang di tahun 2021 terutama adalah DeFi. Dan ini berkembang sejak tahun 2020, DeFi berkembang lebih dari 400%, dan di tahun 2021 berkembang lebih cepat lagi. Altcoin ini adalah koin-koin atau cryptocurrency selain Bitcoin. Dulu dominasi Bitcoin itu 90%, sekarang dominasi Bitcoin tinggal 40%, artinya selebihnya atau sekitar 60% itu sudah diambil alih oleh berbagai altcoin. Kemudian Polkadot Parachain adalah teknologi baru blockchain, dan NFT singkatan dari non-fungible token. Ini adalah teknologi sertifikasi digital untuk karya seni, hak cipta, dan hal-hal yang perlu sertifikasi. Dan regulasi dikembangkan oleh berbagai negara untuk mengatur bisnis cryptocurrency di negara masing-masing. Dan untuk legal status, tahun 2021 mencatat sejarah di mana El Salvador itu mengangkat atau menggunakan Bitcoin, disahkan, ya, mengesahkan Bitcoin ke dalam undang-undangnya sebagai legal tender atau alat pembayaran yang sah. Dan satu negara melakukan itu, yang lain akan bisa menyusul. Lalu ada tren GameFi, yaitu game finance, di mana bermain game itu bisa menghasilkan keuntungan, dan disebut juga sebagai play to earn atau bermain untuk berpenghasilan. Dan popularitas metaverse juga makin berkembang. Dan tren apa yang akan berkembang di tahun 2022? Ethereum akan makin banyak penggantinya karena sudah banyak dikembangkan aplikasi smart contract menggunakan blockchain yang lebih hemat biaya dan lebih cepat transaksinya. Dan juga untuk NFT akan makin berkembang terus utilitas atau penggunaannya, serta perusahaan-perusahaan yang berbasis Bitcoin itu akan makin diakui oleh regulator. Dan di dunia terjadi desentralisasi produsen cryptocurrency yang karena sejak RRC menggunakan digital yuan, maka pemerintahnya itu mengusir produsen-produsen atau pelaku mining cryptocurrency yang besar-besar, sehingga terdistribusi ke berbagai negara, baik ke Amerika Utara, negara-negara sekitar Rusia, dan juga negara-negara Asia. Dan tren berikutnya adalah Web 3.0 yang akan makin berkembang ke berbagai bidang. Lalu penerimaan cryptocurrency akan makin meluas ke berbagai sektor usaha, dan turunan-turunan DeFi, yaitu layanan jasa keuangan yang berbasis blockchain, akan makin berkembang. Serta berbagai blockchain akan saling terinterkoneksi. Dan di tahun 2021, global crypto adoption atau penyerapan
kripto global, ya artinya perkembangan masyarakat pengguna kripto di suatu negara itu ya didominasi oleh Vietnam. Kemudian kedua India, ketiga Pakistan, keempat Ukraina, kelima Kenya, berikutnya Nigeria, Venezuela, Amerika Serikat, Togo, Argentina, Kolombia, dan Thailand. Dan bagaimana dengan Indonesia? Tentunya kita akan kembangkan terus dengan edukasi Digital Asset Academy. Kita bergotong royong, kita akan bisa menaikkan tingkat adopsi kripto di Indonesia sehingga masuk ke 5 besar dunia. Dan untuk itu, Bapak Ibu, kita telah memilih platform yang sangat handal. Ya, jadi platform yang sangat handal, teknologi terbaru yang sangat siap untuk digunakan untuk Web3. Ya, dan untuk Web3 ini, Bapak Ibu, itu diperlukan blockchain yang cepat. Karena Web3 adalah protokol internet yang berbasis blockchain, dan tentunya lebih baik menggunakan teknologi blockchain yang sangat cepat dan ekosistem yang sangat solid. Dan Relictum Pro adalah merek dari teknologi blockchain generasi 5, Relictum yang sangat siap untuk digunakan untuk Web3. Dan juga di dunia Web3 itu berkembang aplikasi DeFi atau Decentralized Finance, dan Relictum memiliki proyek DeFi yang disebut Relictum Finance. Dan ini menggunakan stablecoin USDR. Dan Relictum Finance akan terkoneksi dengan berbagai cryptocurrency yang stabil juga. Dan Relictum punya payment gateway yaitu Relictum Pay yang sudah bekerja sama dengan Visa dan Mastercard serta Simplex. Dan kemudian ada Relictum DEX, ini adalah decentralized exchange dengan lebih dari 500 pasang cryptocurrency untuk diperjualbelikan. Relictum juga untuk memiliki Relictum Staking, Relictum Swap. Relictum Swap ini akan memiliki token Relictum Swap sendiri, kemudian akan ada layanan Relictum Pool yang juga memiliki token tersendiri, dan semua aplikasi terdesentralisasi di Relictum ekosistem itu bisa diakses menggunakan Relictum Wallet yang disebut Relictum Node. Dan ini adalah gambaran Relictum Node di HP, dan kalau di komputer akan dikembangkan Relictum Web Node. Dan Relictum memiliki interkoneksi, teknologi interkoneksi untuk dengan yang menghubungkan blockchain 5.0 dengan blockchain-blockchain lainnya. Contohnya, Relictum, teknologi ini disebut Relictum Bridge yang akan menghubungkan teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro dengan blockchain-nya Ethereum, blockchain-nya Cosmos, blockchain-nya Solana, blockchain-nya NIR, dan juga Polkadot. Dan Relictum juga memperbarui blockchain Explorer-nya ke versi 2. Dan untuk aplikasi di Web3, untuk chatting yang berbasis aplikasi chatting yang berbasis blockchain, yang pertama sudah siap digunakan adalah Relictum Chat. Ini adalah sistem chatting yang berbasis blockchain sehingga aman dan tidak mudah dibajak. Dan untuk menyimpan file di Web3, di era Web3 itu diperlukan cloud server yang terdistribusi. Dan Relictum memiliki Relictum Storage. Ini adalah sistem file terdistribusi yang sangat siap digunakan untuk menyimpan file-file di era Web3. Dan Relictum ID adalah sistem untuk solusi identitas yang terdesentralisasi dan sangat aman. Kemudian untuk bidang NFT, Relictum mengembangkan Relictum NFT Marketplace yang memiliki kategori Relictum NFT Premium untuk koleksi-koleksi yang bernilai sangat tinggi seperti koleksi tingkat negara, koleksi museum nasional, ataupun juga koleksi seniman-seniman yang sangat ternama atau selebriti tingkat nasional. Kemudian Relictum NFT World adalah untuk koleksi masyarakat umum, ya, dan ini untuk koleksi 3 dimensi, gambar 3 dimensi, maupun meme, foto, ataupun seni digital, itu bisa dimasukkan ke NFT World. Lalu para arsitek karya-karyanya bisa dipajang atau dipasarkan di Relictum NFT Design, dan keunggulannya pembeli desain arsitektur di kategori Relictum NFT Design bisa mendapatkan juga gambar kerjanya sehingga desain yang dibeli betul-betul bisa dibangun menjadi properti yang sebenarnya.
Dan yang pertama di dunia adalah Relictum NFT Islam. Ini adalah kategori untuk karya seni maupun kaligrafi dari berbagai kebudayaan Islam di mancanegara. Relictum Lab adalah marketing arm atau perusahaan pemasaran Relictum dan merupakan inkubator perusahaan-perusahaan startup yang akan mengembangkan aplikasi berbasis blockchain. Dan Relictum Academy akan memberikan edukasi kepada masyarakat di berbagai negara tentang teknologi blockchain, penggunaan cryptocurrency, tentang Relictum ecosystem, dan juga menggunakan teknologi promosi lainnya. Dan ini adalah rangkuman keunggulan Relictum ecosystem jika dibandingkan dengan merek-merek lain yang populer di pasar kripto. Dan dengan keunggulan Relictum ecosystem ini semua aplikasinya yang tadi kami jelaskan itu bukan hanya teori atau white paper, tapi sudah siap pakai. Dan dengan aplikasi yang lengkap seperti ini, maka ini ibaratnya ada 12-15 perusahaan berbasis blockchain dijadikan satu. Ya, jadi sangat langka karena biasanya perusahaan lain itu hanya membuat satu proyek blockchain dan menerbitkan satu cryptocurrency. Nah, tapi di Relictum dengan banyak aplikasi terdesentralisasi, semuanya akan meningkatkan nilai GTN. Semakin banyak pengguna blockchain 5.0, nilai GTN atau Genesis token akan naik. Semakin banyak yang pakai menggunakan jual beli di Relictum DEX, nilai GTN naik. Semakin banyak yang download atau menggunakan Relictum Node untuk crypto walletnya, USDR akan naik, nilai GTN akan naik. Dan kemudian semakin banyak yang menggunakan stablecoin USDR, nilai GTN juga naik. Semakin banyak yang bermain game di Relictum Game, nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang chatting pakai Relictum Node atau Relictum Chat, nilai GTN naik. Dan semakin banyak yang berjual beli NFT di platform Relictum, maka nilai GTN akan naik. GTN adalah native token atau token asli dari Relictum Pro. Dan ini adalah gambaran rangkuman dari ekosistem Relictum, ekosistem yang sangat lengkap. Dan Relictum telah dikenal di berbagai negara karena aktif melakukan expo dan konferensi, contohnya seperti World Blockchain Summit di Dubai, DIDES di Spanyol, Blockchain Live di Moskow, World Blockchain Summit di Bangkok, dan juga Malta Artificial Intelligence and Blockchain Summit. Dan ini adalah presentasi Relictum yang membuktikan Relictum telah diakui dan bekerja sama dengan Visa dan Mastercard. Dan ini adalah trofi yang diperoleh Relictum pada acara Blockchain Economy Expo di Dubai tanggal 14-15 November 2021. Dan Relictum telah dimuat berbagai media. Yahoo Finance memberitakan bahwa Relictum telah menang sebagai the best blockchain startup pada acara DIDES di Spanyol. Dan berita ini juga diberitakan juga oleh kantor berita Associated Press atau AP. Ini adalah kantor berita yang terpercaya. Media 4Clock telah meliput bahwa Relictum terbukti blockchain-nya tembus 1 juta transaksi per detik. Dan media Bitcoin Insider meliput ekosistem Relictum secara lengkap. Bagaimana bisnis model Relictum ini supaya bisa memberikan keuntungan bagi mitra-mitranya? Kalau blockchain itu nggak kelihatan, Bapak Ibu, jadi saya berikan visualisasi berupa jalan tol, dan bayangkan Anda menjadi pemilik saham jalan tol yang dilalui jutaan mobil setiap hari. Dan setiap mobil itu bayar uang tol. Tentu keuntungan Anda akan sangat besar. Dan blockchain 5.0 adalah ibaratnya jalan tol miliaran data, informasi, aplikasi, transaksi, dan aset digital bernilai tinggi seperti NFT. Dan kalau Anda memiliki GTN atau Genesis Token, artinya Anda memiliki bagian dari hak atas kekayaan intelektual teknologi blockchain 5.0, maka Bapak Ibu akan berpotensi mendapat keuntungan yang luar biasa. Dan untuk menghitung nilai hak atas kekayaan intelektual atau nilai hak cipta dari teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro, Relictum menerbitkan 10 miliar GTN dan 50% atau 5 miliar bisa dibeli investor. Dan keuntungan pemilik GTN, yang pertama memiliki aset digital yang harganya masih rendah dan berpotensi naik tinggi. Ya, jadi mendapat keuntungan dari capital gain. Dan yang kedua, tanpa menjual unit GTN-nya, tetap bisa mendapat keuntungan dari pembagian royalti. Dan royalti ini adalah dihitung dari omset perusahaan setiap bulan, yaitu dari penjualan smart contract, penjualan software berbasis blockchain 5.0,
Ya, dan ini 19% itu dibagikan untuk pemilik GTN. Dan dari penjualan digital safe selling atau digital safe deposit, 30% dibagikan untuk mitra-mitra pemilik GTN. Jadi para pemilik GTN bisa mendapat keuntungan dari pemeliharaan jaringan, blockchain 5.0, dari digital safe deposit, dan dari pembuatan smart contract. Apa keuntungan memiliki GTN atau manfaat jenis token itu apa? Yang pertama, hemat modal untuk membangun aset digital cryptocurrency. Kalau Bapak Ibu mau beli Bitcoin aja, ya satu koinnya sudah lebih dari 600 juta rupiah. Tapi Bapak Ibu dengan modal 1/4 juta dari harga Bitcoin, Bapak Ibu sudah bisa membangun aset digital GTN. Yang kedua, untuk mendapat penghasilan pasif. Artinya, ketika Anda tidak menjual unit GTN-nya belum dijual, Anda sudah bisa mendapatkan keuntungan dari royalti yang akan dibayarkan 2 kali setiap bulan. Dan kemudian yang ketiga adalah tambahan dana pensiun. Bapak Ibu, Anda semakin banyak memiliki GTN, maka semakin besar dana pensiun Anda. Kemudian untuk hedging atau lindung nilai. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki deposito atau uang pensiun dari asuransi, itu resikonya daya belinya menurun terus. Karena itu sebagian dari deposito Anda sebaiknya dibelikan GTN supaya ketika daya beli tabungan Anda itu menurun, nilai GTN-nya akan menutupi atau bahkan lebih tinggi lagi naiknya. Yang kelima, untuk proteksi kerugian. Semua bisnis mengandung risiko bisnis, setiap investasi mengandung risiko investasi. Dan kalau sebelum risikonya terjadi, lebih baik Anda proteksi dulu menggunakan rasio 10% dari nilai risiko Anda itu, Anda belikan GTN. Yang keenam, untuk ganti rugi. Ini sama seperti nomor 5. Bedanya kalau nomor 5 itu risikonya belum terjadi. Kalau di nomor 6 ini sudah terjadi. Anda sudah mengalami kerugian baik di periode sebelum pandemi ataupun selama era pandemi. Karena itu rasionya adalah 10% dari nilai risiko Anda, dari nilai kerugian Anda itu dibelikan GTN, maka GTN akan berpotensi naik tinggi sehingga bisa menutup kerugian Anda. Yang ketujuh adalah hedging properti, yaitu untuk membalikan nilai uang yang dipakai beli properti. Di era web 1.0 dan 2.0, perusahaan-perusahaan IT yang terkenal diantaranya adalah Microsoft, Oracle, IBM. Dan di era web 3.0 ya adalah Relictum Pro. Ini blockchain yang tercepat adalah blockchainnya Relictum Pro. Dan berapa banyak GTN yang mau Anda miliki di era web 3.0 ini? Total keseluruhan GTN ada 10 miliar unit, 50% bisa dibeli investor sebanyak 5 miliar GTN. Dan kita memiliki visi bahwa bersama-sama Indonesia perlu memiliki sekurangnya 20% dari GTN yang beredar di investor di seluruh dunia. Jadi bersama-sama kita akan memiliki 1 miliar unit GTN selagi private sale. Dan kalau mau punya 10%-nya adalah 500 juta GTN, 1%-nya 50 juta GTN, 0,1%-nya 5 juta GTN, dan 0,02%-nya 1 juta GTN. Berapa GTN yang ingin Anda miliki? Itu pertanyaan pentingnya. Dan ini adalah contoh GTN yang telah dimiliki. Dan Anda akan, kalau membeli GTN, itu tidak disimpan di server perusahaan, tapi disimpan di brankas digital kita sendiri, di perangkat milik Anda, yaitu namanya Relictum Node. Dan ini adalah bukti kepemilikan 1.023.751 unit GTN. Dan di tanggal 15 November sudah mendapatkan keuntungan 55,61% dalam 30 hari. Dan pada tanggal 22 Januari nilai modalnya dengan ditambah keuntungannya sudah bertumbuh menjadi 256,96% dalam 97 hari. Dan sekarang sudah lebih dari 260% dalam 100 hari lebih. Dan kenapa bisa naik seperti itu Bapak Ibu? Karena algoritma dari tokenomics Relictum ini setiap 10 juta unit terjual, maka harganya naik 1,2%. Jadi dari 5 miliar unit yang tersedia telah terjual 1,8 miliar unit GTN lebih, maka tersedia tinggal 3,1 miliar GTN. Kalau dibagi 10 juta, maka ada 310 titik kenaikan harga. Dan selama 2021,
GTN telah naik 523% atau faktor kenaikannya adalah 5,23 kali. Dan apa keuntungan sebagai pemilik GTN? Kita akan belajar dari para pionir Bitcoin. Ini Jared Kena, dia beli 5.000 Bitcoin seharga $0,2 dan modalnya adalah $1.000. Saat ini 5.000 Bitcoin itu kalau masih ada semua nilainya lebih dari 3 triliun rupiah. Dan bukan hanya Jared Kena sendiri, tapi juga ada Cameron and Tyler Winklevoss, Tony Gallippi, Roger Ver, Charlie Shrem. Dan mereka ini adalah para pebisnis yang merupakan pionir Bitcoin dan menjadi triliuner di usia sangat muda. Dan ini adalah Eric Friedman, yaitu miliarder Bitcoin termuda di dunia. Dia memiliki Bitcoin dengan modal uang saku dari neneknya. Neneknya kasih $1.000 ketika usianya 12 tahun, dia belikan Bitcoin. Dan dia hold terus itu Bitcoinnya sampai 13 tahun, sehingga sekarang di usianya yang 25 tahun, dia memiliki aset digital lebih dari 360 miliar rupiah. Nah, Bapak Ibu, di era Web3 ini dengan solusi yang terbaik yaitu blockchain 5.0 dan Relytium ekosistem, maka bagaimana rencana dana pensiun Anda? Sudahkah Anda siapkan dana pensiun yang luar biasa? Ini adalah tabel kenaikan biaya hidup setelah pensiun dengan asumsi inflasi 5% per tahun. Contoh, jika pengeluaran Anda sekeluarga sekarang ini 20 juta rupiah per bulan, maka 30 tahun dari sekarang pengeluaran Anda akan naik jadi 89,3 juta rupiah per bulan. Itu kalau inflasinya tiap tahun 5%. Kalau nggak terjadi pandemi corona, tapi karena terjadi pandemi corona, maka inflasinya bisa lebih besar lagi dan mungkin Anda 20 tahun dari sekarang perlu 100 juta rupiah untuk biaya hidup. Artinya kalau Anda dapat masukan 100 juta, itu bukannya bisa nabung, tapi baru untuk pengeluaran sehari-hari saja. Dan mengapa perlu berbisnis digital Relytium? Karena tujuan bisnis digital Relytium ini ada dua yang utama. Yang pertama, menghasilkan uang atau penghasilan aktif dan untuk memperbesar cash flow, yaitu uang masuk setiap bulan lebih besar dibandingkan laju inflasi. Artinya, setiap bulan penghasilan Anda itu naik terus. Yang kedua, untuk membangun aset network dan aset digital, yaitu untuk menciptakan passive income di masa depan. Artinya ketika Anda sedang tidak aktif bekerja, Anda terus mendapatkan tambahan uang masuk. Dan bagi Anda yang mengembangkan referral atau mengembangkan pemasaran paket-paket GTN, ya, Anda turut mengembangkan komunitas Web3, maka Anda bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar, contohnya sampai seperti di layar ini. Dan kita juga memiliki promosi, jadi Bapak Ibu yang mereferensikan mitra-mitra yang berminat beli GTN, Anda masih akan mendapatkan poin reward, ya, dan poin reward Anda akan dikumpulkan sehingga Anda bisa mendapatkan hadiah dari airdrop, iPhone, iPad, kemudian juga sampai mobil lunas dan juga apartemen lunas. Dan saat ini telah lebih dari 37.000 partisipan bergabung dengan Relytium Laboratory, dan ini adalah para pionir blockchain 5.0 di Indonesia. Dan ini adalah para peserta proyek kolosal 100 pakaian tradisional Indonesia untuk menjadi NFT. Jadi ini para peserta proyek NFT menggunakan platform Relytium NFT. Ini adalah para peserta training Digital Asset Academy dari Bandung, Tasikmalaya, Jakarta, Depok, Bekasi, Kerawang, Semarang, Purwokerto, Kediri, Jombang, dan lain-lain. Ini adalah Digital Asset Academy Surabaya, Digital Asset Academy Malang, Digital Asset Academy Lampung, Digital Asset Academy Tasikmalaya, Digital Asset Academy Cirebon, Digital Asset Academy Kupang, Nusa Tenggara Timur, Digital Asset Academy Bekasi, Digital Asset Academy Mojokerto. Dan Bapak Ibu, kita dengarkan pesan Bapak Presiden terkait dengan era Web 3.0. Revolusi Industri 4.0, digital ekonomi, sudah mulai masuk dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi Industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini ada perubahan yang radikal.
perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada, kita bisa merespon sangat cepat terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah. Bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil. Tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pesan Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi di era digital ini, negara yang pemenang itu bukan negara yang lebih kuat atau yang lebih kaya, tapi negara yang lebih cepat. Dan yang lebih cepat bukan hanya pemerintah saja, tapi juga rakyatnya perlu belajar cepat dan bertindak cepat. Dan Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan penjelasan tentang solusi yang terbaik untuk Web 3.0 menggunakan blockchain 5.0 dari Relictum Pro dan aplikasi-aplikasi yang dikembangkan dalam Relictum Ecosystem itu semuanya merupakan aplikasi Web 3.0. Jadi Relictum telah sangat siap dengan teknologi blockchain 5.0 dan juga aplikasi-aplikasi terdesentralisasi. Bapak Ibu, kami bukan penasehat investasi dan presentasi ini adalah edutainment untuk Anda gunakan analisis Anda sendiri dan Bapak Ibu bertanggung jawab pada keputusan yang Anda ambil. Digital Academy, komunitas kaya bersama. Kita bersatu, kita nomor satu. Kita bersama, kita juara dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.